Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Devita. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa, wes. Wes. Sangat rohani ya. Soalnya kalau biasanya kalau ada pendeta ngomong Shalom apa kabar terus Jawabnya baik gitu, nggak boleh jawabnya harus luar biasa. Ini motivator juga kan kayak gitu Iya kan? harus gitu ya. Luar biasa. Emang efek gak? Aku sih merasa nggak terlalu efek. Enggak sih, gimmick aja sih kayaknya. Gimik aja biar kelihatan semangat gitu Iya ya. betul. Oh, iya. Biar ruangannya semangat. Biar ruangannya semangat, Biar. apalagi Surabaya lagi panas-panasnya gini. Benar. Biar semangat. Nah itu kita mau ngobrolin dari dulu pertama kali aku lihat kamu. Oke. Pertama Itu kali di- kamu lihat aku. Market zaman dulu jualan jeruk. Betul. Dulu aku jualan jeruk. Itu emang kepengen atau memang pengen ngerintis bisnis itu atau random aja atau gimana sih? Random aja sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan memang lagi musim market kan ya. Terus pengen jual gitu. Jual apa? Jual jeruk. Kenapa kok sok mikir jual jeruk? Jeruk gitu karena mama papaku tuh suka eksperimen memang di rumah kayak minuman-minuman gitu. Jadi biasanya tuh kita suka meminum eksperimen mama papa. Jadi akhirnya ya aku bawa saja itu eksperimennya ke market. Tapi itu ramai waktu itu dulu. Puji Tuhan ya. Lumayan ya. Tuhan baik. Tuhan baik. Jadi kalau lihat video film zaman dulu banget tahun 2018 2019 dokumentasi market itu pasti ada mukamu. Oh, kenapa ya kok gitu? Kenapa? Karena yang lain yang jaga stand mbak-mbak. Buat video aku butuh cari yang enggak mbak-mbak. Oh gitu. Biar balance. Face-nya ya. Iya, biar balance. Karena kan kalau kan kita ngomongin video dokumentasi kan bakal ngebawa brandnya marketnya juga kan. Kalau semua misalnya kelihatan, jadi ya nggak kamu doang, ada yang lain-lain tuh. Ini balance. Aku selalu bikin Chinese, sama kalau ada orang luarnya juga, kadang kan ada lembule masak sendiri itu harus ada masuk kayak gitu. Jadi sama mas-mas mbak-mbaknya semua harus ada, jadi harus komplit. Nah sedangkan kan mostly kan pasti pegawai doang kan yang jaga. Iya. Harus diverse ya. Iya, biar balance aja semua harus ada. Nah, kan kamu pasti ada di tiap market, jadi ya pasti masuk rata-rata. Paling nggak sekali di tiap event pasti masuk. Baru tahu sih aku. Masa nggak? Ya karena nggak pernah ngeliat juga ya. Iya, kan betul. di LED. Benar. Iya, terus sekarang kamu kan konten banyak ngomongin homeschooling tau. Iya, betul. Lebih ke pendidikan sih mungkin. Oke. Pendidikan. Karena sebenarnya kalau aku dari sebelum Covid bahkan sebelum nikah, aku tuh sudah mikirin pendidikan anakku. Sebelum anaknya ada, belum ada, nikahnya belum. Jadi aku sudah batin waktu itu 2019. Kalau uang sekolah semakin lama semakin mahal. Oke. Guru yang dulu tak anggap pintar meninggal. Oke. Ya kayak make sense lah, maksudnya guruku sekolah kan pasti belum tentu bisa jadi gurunya anakku kan gitu kan. Iya, betul. Yang tak anggap pintar meninggal, sisa yang waktu dulu aku sekolah tak anggap kurang pintar. Oke. Masih ada tuh, masih hidup tuh orang-orangnya. Aku nggak bisa mikirin anakku diajari guru-guru yang kurang pintar ini. Oke. Dan aku selalu kan gini, kalau kita kuliah, kita punya teman yang goblok tapi lulus. Ya kan? Atau yang rajin banget tapi kaku. Iya. Dia nilai bagus, nerd banget. Lah mereka yang biasa jadi ngajar gak sih? Iya. Yang nerd karena pinter, yang satu karena gak punya pilihan kerjaan lain. Terus anakku mau diajar sama orang-orang kayak gitu, aku gak rela sebenarnya. Oke. Gak rela kalau aku harus bayar mahal. Nggak apa-apa wes, nek aku bayar murah aja. Oke. Nah, tapi makin lama kelamaan kok rasanya semakin hopeless ya aku yang lihat sekolahan. Tapi kok gak usah sekolah ya anakku ini. Diamui aku. Nah anakku gak usah sekolah. Nah terus lihat kamu banyak ngomongin itu kan. Homeschool. Kan homeschool kan. Kalau dulu kan mikirnya homeschool ini anaknya nggak punya temen nanti atau kayak gimana. Nah itu kenapa kok kamu bisa milih homeschool? Sebentar, aku mau menanggapi yang tadi itu. Berarti triggernya adalah nggak puas sama sekolah gitu ya, sama sekolah formal yang ada. Sekolah formal yang ada, betul. Oke. Ya sebenarnya kita mirip, tapi awalnya itu nggak gitu. Jadi awalnya tuh menurutku ini tuntunan yang di atas mungkin ya, Cik. Haleluya. Tapi sebenarnya aku kalau ngomongin pendidikan, menurutku itu
nggak bisa dipisahkan sama apa yang kita percayai, gitu, sama Tuhan, gitu. Jadi mungkin di sini agak lebih religius gitu ya. Kalau kita ngomongin pendidikan itu memang dia kayak melekat banget gitu. Pasti. Itu kan kenapa orang tua kalau cari sekolah salah satunya itu agamanya apa, ya kan? Apakah aku mau yang Kristen, aku mau yang Katolik karena gini gitu dan segala macam. Tapi kalau awal banget itu sebenarnya alasannya nggak penting. Jadi waktu itu COVID kan, 2020 kan aku menikah itu 2020, 2022 punya anak. Nah pas itu COVID-nya cukup kencang sehingga banyak teman-temanku tuh yang anaknya harus online sekolahnya. Dan mereka mengeluh selayaknya orang tua kalau anaknya online mengeluh gitu. Karena dia merasa dia harus nemenin ya. Bener, dia harus nemenin, dia harus memastikan anaknya ini fokus sama sekolahnya, sama layarnya. Terus dia merasa aku sudah bayar mahal. Should be anakku ini lagi di sekolah diajar sama guru atau fasilitator yang berpengalaman, tapi kenapa harus aku sekarang yang nemenin dia untuk belajar gitu kan. Terus habis itu mulai hybrid. Kalau hybrid kan kadang online, kadang onsite. Nah pas onsite bapil anaknya. Jadi dia bingung juga kan. Lek bapil kan waktu itu harus isolasi ya 7-10 hari lah. Pulang lagi kan ke rumah semingguan 2 minggu. Habis itu masuk takut ketularan anak yang lain. Wes online aja lah. Jadi kayak ada di dalam lingkaran yang tidak selesai itu. Nah dari situ aku kayak berpikir kenapa enggak aku homeschooling aja gitu. Maksudnya toh aku kerjanya di rumah. Aku juga bakal soalnya waktu itu aku nggak kebayang COVID ini sampai kapan ya. Pas itu kan kayaknya bakal lama banget nih. Kita bakal kayak gini. Jadi kalau seandainya memang aku harus ngajar anakku di rumah, kenapa nggak sekalian aja gitu homeschool? Nggak usah bayar ruang gedung gitu. Betul. Tapi sebenarnya setelah aku cari tahu, homeschool juga nggak lebih murah sebenarnya. Karena kan kita punya kebebasan untuk memilih kurikulum misalnya. Nah, kayak sekarang ini kan aku sebenarnya lagi mulai jalan homeschool Kelsey, tapi kan dia masih preschool lah ya, jadi masih main-main. Tapi aku sudah beli kurikulum untuk Kelsey, beberapa kurikulum yang aku adapt karena itu kan dari luar, jadi aku adapt untuk di Indo tuh kayak gimana. Nah beli kurikulum ini sebenarnya juga nggak mahal. Kurikulumnya mungkin oke lah. Buku-bukunya ini loh yang sebenarnya nggak murah juga sebenarnya. Jadi kalau di total ya nggak beda jauh. Cuma senangnya adalah karena ya ini kita intensional. Jadi kita ngeluarin uangnya intensional, bukan untuk gedung yang mungkin nggak kita pakai atau aula yang mungkin kita pakai beberapa tahun sekali. Aku sebenarnya agak takut ya ngomong kayak gini. Aku nggak against. Aku maksudnya not against sekolah formal sebenarnya. Ini karena menurutku homeschooling itu kendaraan. Sekolah formal, homeschooling itu kendaraan aja untuk kita mencapai tujuan pendidikan kita untuk anak kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita pikirin itu apa tujuan pendidikanmu untuk anakmu gitu sebenarnya. Nah dari situ aku mulai cari apa sih itu homeschool gitu. Aku pikir dulu tuh homeschool itu Montessori. Ternyata setelah aku Montessori dekat rumah. Setelah aku telisik, ya bener ada sekolah Montessori di dekat rumah. Setelah aku telisik lebih dalam, ternyata Montessori itu hanya salah satu dari banyak metode pendidikan. Dari situ aku mulai masuk. Kebetulan aku suka belajar hal baru ya, jadi aku kayak suka research kayak gini. Aku mulai belajar. Oh ternyata metode pendidikan ada apa aja? Ada unschooling, ada classical, ada Waldorf, salah satunya yang terkenal Montessori, ada Charlotte Mason, ini yang aku ikuti, Charlotte Mason ini. Nah, terus dari metode pendidikan tuh biasanya baru keluar turunannya tuh kurikulum yang bisa dipakai sama sekolah-sekolah gitu. Nah, dari situ aku mulai belajar tentang apa sih sebenarnya pendidikan itu. Dulu kan mikirnya kalau pendidikan sama dengan sekolah formal. Namanya anak ya pokoknya dia umur 3 tahun udah mulai preschool dan SD, SMP, SMA dan seterusnya lah gitu. Tapi ternyata pendidikan itu more than that gitu. Lebih dari itu. Kalau misalnya yang sering jadi pertanyaan lah, coba aku tanya Sam ya. Apa tujuan pendidikan untuk anak? Atau mungkin lebih gampang itu apa tujuanmu menyekolahkan anak? Biar jadi orang. Biar jadi orang. Nah, most people itu, most parents jawabannya gitu. Tujuannya supaya anakku dapat wawasan yang baik, dapat ya mostly kita ngomong tentang intelektual ya. Intelektual, koneksi juga dapat. Koneksi itu juga salah satu yang jadi pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan di certain school gitu ya. Terus itu sebenarnya nggak salah ya. Jadi untuk dia bisa dapat kerjaan lebih baik, hidup mapan gitu kan.
itu nggak salah. Tapi apakah hanya sampai situ gitu? Apakah hanya itu aja? Karena sebenarnya sayang juga kalau kita berhenti sampai di sana. Dan yang jadi pertimbangan kedua, kayak misalnya kita mau hiring orang. Yang sering aku dengar nih ya dari teman-teman pebisnis itu adalah sebenarnya aku nggak gitu butuh orang pintar sih. Kalau attitude ya kan, karakter. Jadi aku nggak terlalu, aku bisa ngajarin. Kalau dia punya attitude yang benar, aku mau ajarin apa aja dia gampang bisa. Betul. Ya itu juga yang salah satu yang jadi yang aku adopt gitu maksudnya. Jadi untuk masalah keterampilan atau skill atau apa tuh pelajaran yang masuk ke dalam otak itu gampang, asal anak itu punya habit yang oke, punya karakter, attitude, personality yang oke. Dan pertama-tama dia kenal siapa Tuhannya. Karena aku tuh nggak akan bisa ada di samping anakku terus-terusan. Aku nggak tahu sampai di umur berapa aku bisa nemenin anakku. Nah aku kepingin ketika aku dan Kevin sudah nggak ada, anakku ini bisa ngambil keputusan yang benar karena dia tahu seperti apa. Dan waktu aku juga nggak ada, dia juga nggak perlu takut karena dia mengenal Tuhannya, dia tahu Tuhannya bersama dengan dia. Jadi waktu dia ada di titik terendah, itu dia punya pegangan, dia punya kemana. Maka tadi aku bilang pendidikan itu dia sangat erat hubungannya sama hubungan kita juga sama Tuhan gitu. Ya package juga kan, karena kalau misalnya dia anaknya Kristen masuk sekolah Islam atau Islam masuk sekolah Kristen, apakah ada? Tapi itu sebenarnya kalau buat anak-anak bingung juga gitu loh. Dia di rumahnya belajarnya apa, di sekolah belajarnya apa. Bahkan Kristen sama Katolik itu aja kan beda. Betul. Itu bingung biasanya. Benar. Nggak semua anak punya kemampuan untuk bisa, oh ya udah aku tahu, aku karena sekolah di Katolik yang ikut aja dulu. Nggak semua anak gitu. Ada yang benar-benar dipikir banget, diresapi, jadinya akhirnya dia bingung di rumah ajarannya apa, di sekolah ajarannya apa. Itu bisa jadi problem juga ketika nantinya dia. Betul. Tapi menurutku itu sebenarnya level behavior yang paling atas. Karena kalau kita lihat orang itu bisa berubah, itu kan sebenarnya from within. Kalau kita lihat film Sore gitu kan, kita tahu dia tuh bisa berubah kalau yang dari dalam. Ngelanjutin yang tadi, biasanya tuh orang mulai sekolah kehidupan. Sekolah yang sebenarnya itu kan setelah dia keluar dari sekolah kan. Maksudnya oke, aku udah punya goal nih, misalnya aku mau sampai di sini, aku mau punya bisnis ini. Terus seperti apa ya jalannya untuk ke sana? Dia mulai bikin habit ini, habit itu. Itu harusnya bisa dimulai awal. Di sekolah itu harusnya. Jadi sebenarnya subjek kayak matematika, sejarah, biologi atau semua subjek itu hanya tools untuk dia tuh melatih habitnya, habit of attention. Sekarang kan kita sulit untuk fokus ya. Habit of attention, habit of perfect execution. Jadi kalau dia dengan tools yang tadi, melalui math, melalui pembelajarannya dia tuh sudah terbiasa selama 12 tahun untuk dia bangun habit itu, dia mau dikasih macam apa aja, ya dia kerjakan dengan baik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi maksudnya tuh kalau aku sih kepengen Kelsey jadi orang yang seperti itu. Jadi aku gak berharap Kelsey ini jadi orang yang dalam tanda kutip sukses, maksudnya di atas semua orang. Karena sekarang itu kan kompetitif banget ya parents itu. Tanpa kita harus disuruh untuk kompetitif, kita udah kompetitif. Karena mungkin itu juga hasil dari sistem pendidikan kita juga, ya kan? Kalau dulu kan zaman kita rankingan. Iya, walaupun sekarang udah nggak ada nih rankingan, tapi kan itu sudah mendarah daging ya kayaknya. Jadi kalau sekarang kayak misalnya ada anak yang dia udah jalan duluan, dia udah ngomong duluan, ini udah insecure kan ya. Orang tua nih udah kayak, aduh anakku nih kenapa nih, perlu diterapi atau gimana nih? Padahal nggak juga gitu. Timingnya misalnya kan bisa beda-beda. Benar, itu semua itu kan sesuai pace. Ada range-nya juga, kecuali ya mungkin di umur 5 tahun misalnya belum bisa berjalan, ya mungkin kita mulai concern ya kayak gitu misalnya. Udah telat kayaknya 5 tahun ya. Ya kayak misalnya 3 tahun gak bisa jalan. Tapi kalau, karena kayak Kevin aja dulu waktu kecil itu dia 16 bulan loh baru jalan. Dan itu di range-nya. Jadi orang berjalan kan ada itu orang yang ngomong dulu baru jalan kan.
Iya benar, ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi aku berharapnya sih Kelsey besar itu nggak untuk jadi top of anyone gitu, everyone. Dia yang paling sukses. Dia kayak muda tapi luar biasa, punya 1M di umurnya 20 tahun misalnya gitu ya. Itu bukan jadi goal utamaku. Goal utamaku adalah melalui pendidikan ini Kelsey bisa mengenal Tuhannya. Dia bangun habitnya, kayak habit of attention, habit of perfect execution, habit of truthfulness. Dia bisa, ya dia punya good habits lah gitu. Dia punya karakter yang baik. Dan dia hidup itu gak untuk dirinya sendiri. Dia tahu purpose Tuhan apa dalam hidupnya untuk dia bisa kerjakan. Jadi sukses yang menurut orang mungkin kalau sukses itu harus kaya, harus ini, ya kita beda persepsi suksesnya kayak gitu. Gitu sih, apakah mungkin pemikiran ini terbentuk juga dari pengalamanmu waktu sekolah dulu? Enggak sih sebenarnya, karena kalau aku inget-inget ya namanya orang tua, kayaknya dulu juga mama papaku kepengennya aku tuh jadi orang yang ya selayaknya orang sukses gitu, yang punya harta tahta gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku belajar, ya aku bersyukur sih Tuhan itu tuntun aku untuk mengerti dimensi ini gitu. Karena sebenarnya kalau kita itu hidup hanya untuk mengejar yang sifatnya fana, capek kan sebenarnya. Karena kan kalau zaman dulu nih, aku berusaha recall dengan aku dulu sekolah ya apa ya gitu. Itu kan kita dipaksa untuk bisa semuanya dengan cara mereka ini gurunya maksudku. Iya betul. Aku dulu sering zaman aku lupa ingat fisika itu kita kan diajari untuk menyelesaikan kasus yang sama itu ada rumus yang berbeda-beda. Iya. Matematika gitu juga kan, bisa pakai rumus ini. Nah aku biasanya nggak mau pakai tuh. Aku bikin sendiri, yang penting hasilnya pokoknya tak logika aja. Iya betul. Aku nggak mau ngapalin rumus karena waktu itu aku sudah tahu tidak bakal kepake buatku. Jadi aku sudah tahu mau ngapain dari aku SMP. Jadi mungkin aku karena start early lah anggapannya mikirnya, jadi kayak gak guna, ini gak guna, gak mau gitu. Jadi sudah tak pilihin. Akhirnya aku yang penting lulus aja kan, daripada remedi atau apa, yang penting lulus aja tak kerjain. Tapi aku suruh ngapalin gak mau. Tak kerjain sesuai logika, hasil sama. Coret. Karena rumusnya salah. Karena rumusnya dia belum ngajarin rumus yang akhirnya tak pakai karena logika nemu rumus sendiri ini. Itu dia belum ngajarin, itu disalahin kita. Padahal menurutku gak peduli aku sebenarnya kan, gak ngurus. Toh sebenarnya kalau dipakai di lapangan pun yang penting logika berpikirnya. Yang penting jalan kan gitu. Yang penting hasilnya sama-sama benar. Tapi itu kita disalahin dulu. Dan kalau ya aku merasa tidak semua anak punya pemikiran kayak aku waktu dulu sekolah. Aku sudah bisa milah ini nggak penting buat aku, ini nggak penting. Jadi aku nggak mau. Ya itu kan mereka kan nggak bisa nih, harus bisa. Mereka les harus bisa. Betul. Itu memang jadi beban itu akhirnya kalau misalnya orang yang jadi harus bisa semua itu. Benar-benar, dan itu aku juga jadi keingat ya. Nah, seringkali apa yang dulu kita pelajari itu kita sekarang udah lupa karena menurut kita nggak penting kan, nggak ada gunanya buat aplikasi dan di sekarang ini. Dan akhirnya pas kerja juga nggak kepake juga. Nah, itu aku baca di buku tuh memang bukan sebanyak apa anak itu tahu, tapi sepeduli apa dia sama itu, sama apa yang dia pelajari gitu loh. Nah itu juga sebenarnya yang jadi alasanku kenapa kok aku mau homeschool gitu, karena yang penting itu sebenarnya bukan seberapa banyak anak tahu. Yang penting tuh dia peduli. Kayak contoh misalnya dulu zamanku sekolah belajar sejarah, itu aku juga kesel ya karena aku harus ngafalin tanggal-tanggal dan peristiwa-peristiwa yang jujur aja waktu itu nggak peduli, kayak peristiwa Rengas Dengklok dan segala macam. Tanggal tahunnya juga nggak sih? Iya, apa itu aku ya cuma ngafalin karena aku nggak mau remedi. Kan itu kayak tujuannya kita belajar untuk ujian, untuk kita keluarin lagi dari otak karena aku nggak peduli sama itu. What's the point of school gitu maksudnya? Apa tujuannya orang tuh belajar? Padahal sebenarnya sistem pendidikan itu harusnya menghasilkan produk a lifelong learner. Orang yang suka belajar. Nah seringkali itu kan orang kayak yes aku udah
nggak belajarnya. Aku udah selesai, aku udah lulus SMA, aku udah lulus kuliah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berefleksi, kita tuh nggak akan pernah berhenti belajar, ya kan? Kayak misalnya waktu dulu COVID, kerjaannya travel, tiba-tiba shutdown gitu kan semuanya selama beberapa tahun. Antara kamu mau pivot belajar hal yang baru atau kamu menemukan opportunity baru, kamu kan harus belajar. Betul. Tapi orang itu kan nggak suka belajar karena sistem pendidikan karena kita. Sudah trauma waktu sekolah belajar ya. Betul, karena sistem pendidikan kita tuh jadi kayak ya aku nggak suka belajar. Padahal anak itu secara nature dia suka loh belajar, bener nggak? Kalau kita lihat anaknya kita, dia kan kayak tiba-tiba belajar merangkak, dia belajar berdiri. Itu kan tanpa kita, memang kita ada stimulasi ya, tapi kan kita nggak bener-bener caranya dia minum susu deh misalnya. Itu kan juga dia belajar sendiri. Sampai mungkin di umur kayak sekarang Kelsey 3-4 tahun dia mulai main ini apa, main itu apa. Rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Tapi sampai di titik kita gak mau belajar. Berarti salah siapa? Ayo. Aku merasa jadi anaknya. Ya kan. Jadi maksudnya apakah ada yang salah sama sistem pendidikan kita betul. Kan sampai bikin anak yang nature-nya tuh dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia adalah a lifelong learner. Tapi kok dia jadi berubah, aku gak mau belajar. Ya at least sistem pendidikan tuh harusnya menghasilkan a lifelong learner. Karena kita itu gak akan bisa survive kalau kita gak mau belajar. Kalau kita berhenti belajar ya kita simply die gitu. Mungkin karena kata belajarnya itu tadi jadi kayak turun levelnya. Jadi belajar tuh harus buka buku, baca, or ngapalin atau ngerjain soal. Itu baru belajar. Textbook kan. Karena misalnya kayak ayo belajar dulu. Misalnya pas dulu sekolah ya, ayo jangan main, berhenti mainnya, ayo belajar dulu. Belajarnya tuh ngapain? Ya harus bukaan bukumu kan gitu. Kerjain PR-mu. Iya, jadi persepsinya kan. Iya, belajar tuh jadi harus seperti itu. Iya, betul. Karena dulu aku dulu sempet kayak kabur juga. Jadi aku SMP tuh enggak mau SMA. Oke. Karena emang aku kalau dulu tuh aku cuma enggak boleh punya mainan, enggak boleh punya PS lah kan. Jadi aku baru boleh buka komputer buat main itu weekend only. Oke. Tapi kan nggak bolehnya buka komputer toh. Hari biasa aku lihat TV. Oke. Apakah belajar bener itu nggak pernah, hampir nggak pernah. Soalnya aku auditori. Jadi aku cukup datang ke sekolah. Aku nggak perlu tahu hari itu ada ulangan. Jadi aku nggak pernah tahu hari itu mau ulangan kayak apa kayak nggak tahu. Nyampe sekolah, kalau ada ulangan, arek-arek pasti ngapalin di kelas. Nah, tak duduk jejer sebelah. Ayo hafal no. Mereka kan ngomong. Iya. Jadi kan aku baru masuk nih, informasi kan baru denger. Kerjain. Jadi bisa. Fresh ya. Fresh, bisa. Karena pun kalau pas pelajaran, kalau emang menurutku menarik, aku dengerin. Kalau enggak peduli. Iya betul kan itu. Kalau kamu peduli jadi kamu dengerin kan. Terus kamu jadi inget kan. Betul, karena kalau aku sudah tahu kayak, apa sih ini buat apa, gak penting, gak usah. Even aku keluar. Nah, tapi aku di rumah selalu diomelin karena tidak pernah belajar. Walaupun hasilnya oke juga sebenarnya. Menurutku cukup, menurut mereka mungkin enggak ya. Itu kan beda ekspektasi ya. Karena ada hal yang aku merasa aku butuh, maka nilaiku pasti bagus di situ. Kalau aku merasa nggak butuh, beneran nggak peduli aku. Iya. Mau remedi tak datengin tok. Nggak peduli aku, karena aku ini nggak penting. Bahkan gurunya aku ngomong, sorry ya, nggak penting. Dan itu tapi jadi yang nggak semua bisa se-fight aku kan. Ada yang jatuhnya stres, terus ya wes jadi akhirnya diikuti belajar. Aku selalu tangkar dulu sama papaku bahwa setiap papaku pulang Surabaya cuma weekend. Oke. Jadi setiap dia pulang aku nggak pernah belajar. Main. Soalnya weekend kan boleh buka. Boleh main. Dan di hari biasa diceritain mamaku aku juga nggak belajar. Karena mereka belajarnya baca. Iya. Ya makanya tuh sistem pendidikan ya kan? Yang sudah turun-temurun, yang sudah ada kan. Bahwa taunya tuh gitu, kalau belajar tuh ya gitu. Iya, betul. Kalau ngomong remedi juga, apa itu rasanya tuh kan kita punya standar. Kalau misalnya anaknya nggak bisa ngikutin, gimana caranya? Kita harus ngikutin standarnya kan. Sedangkan dari yang aku pelajari ini, kalau aku ngikut si metode Charlotte Mason dan kita homeschool itu, kita lebih fleksibel. Jadi seandainya misalnya aku sudah siapin nih kurikulum buku-bukunya,
Terus Kelsey kelihatannya nggak bisa ngikutin nih. Yang diganti kurikulumnya, bukan anaknya. Oh, anaknya nggak bisa diganti, tuker tambah. Maksudnya anaknya nggak harus ngikutin. Nggak harus dipaksa ngikutin standar itu. Jadi yang dipaksa, nggak ada yang dipaksa. Maksudnya ya kita ganti kurikulumnya gitu. Oh berarti dia belum sampai sini nih gitu pengertiannya. Jadi kita pakai buku-buku yang levelnya di sini nih berarti. Maka ada possibility dia finish atau lulus lah anggapannya itu dengan usia yang berbeda. Bisa. Makanya kan pernah juga ada orang yang akselerasi misalnya. Jadi itu bisa mundur, bisa maju sebenarnya. Ya kan? Jadi misalnya dia dilihat dia harusnya kelas 1 SD tapi kok dia udah mulai bisa kelas 2 ya. Ya dikasih pelajaran kelas 2. Nggak harus nungguin teman-temannya kan. Betul. Itu kalau homeschooling fleksibelnya ya. Lagi-lagi aku nggak against formal school. Seandainya aku menemukan sekolah formal yang sesuai, align sama tujuan pendidikanku buat Kelsey, aku masukin Kelsey ke sekolahnya. Tapi karena saat ini aku belum menemukan, aku mau homeschool. Dan mungkin terutama lebih ke karena dia masih early years sekarang ini, itu aku pasti homeschool. Jadi ini kalau kita ngomong early years ya, aku tuh sempat tanya beberapa temanku, kenapa kok kamu sekolah anakmu early years gitu? Iya. Bahkan kan ada yang 6 bulan dari sekolah juga. Betul. Kan? Setahun ya, sekolah, belum mencari penyakit tok itu. Nah tujuannya apa? Kan mereka juga tahu kalau masih main-main kan. Oh tujuannya supaya dia disiplin. Dia tahu nih kalau misalnya sudah selesai pakai sepatu ditaruh di tempatnya. Itu kan bisa diajari dia sendiri gak sih? Terus dia bisa bersosialisasi ya kan, ini kan salah satu masalah ya. Bersosialisasi sama temennya. Apa sih maksudnya bersosialisasi? Oh berarti mungkin dia bisa empati sama orang, dia nggak ngerebut mainannya, dia nggak bully temennya dan segala macam. Itu berarti kita mau lihat ya ini akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah kita mau tanamkan nilai-nilai ke anak, betul kan? Nah menurutku betul. Maksudnya bukankah orang yang paling tepat untuk kasih value ke anak early years itu orang tuanya? Betul. Kalau misalnya kita temukan anak itu sesama 3 tahun yang emosinya juga masih belum matang, dia masih berusaha meregulasi emosi, terus dia ketemu, dan kita tahu ya kalau anak kecil itu dia seperti spons yang suka menyerap gitu. Nah kalau dia belajar dari teman sebayanya yang sama-sama belum matang emosinya, is it good gitu. Dan setiap orang itu punya cara untuk masukin value ke anak. Mungkin kita lihat hasilnya ya, secara result bagus. Oh anakku sekarang jadi lebih disiplin, jadi lebih dia tahu kalau ini harus clean up, ini harus dan segala macam. Tapi kita tahu nggak proses untuk dia jadi seperti itu? Nah aku lebih ke proses oriented daripada result oriented. Apakah dia dikasih tahu supaya dia bisa disiplin itu dengan ditakut-takutin? Sebaliknya, antara fear atau reward yang jadi pegangannya si anak gitu. Oh kalau misalnya aku taruh sepatuku di tempatnya, aku dapat bintang hari ini. Ini sangat pro kontra ya, karena banyak orang yang juga mau pakai reward system. Tapi menurutku untuk sebenarnya ini kan value dasar ya, untuk kamu bisa disiplin, doing chores di rumah, atau even kamu belajar. Harusnya tuh yang jadi reward bukan, kalau dulu aku kalau dapat nilai 100 aku dapat 10.000 pas dari mama aku. Jadi dapat uang tambahan, kamu dikasih 10.000. Harusnya yang jadi reward waktu aku belajar ya that knowledge gitu loh. Harusnya aku belajar for the sake of the knowledge, bukan karena aku mau dapat 10.000. Menurutku ini kayak miskonsepsi. Tapi ya kembali itu kan lagi pancingan orang kan, ada orang cara ya kayak gitu. Tapi kalau dia udah instill itu dari kecil, akhirnya kita semua jadi transaksional. Gitu maksudku. Nah aku kan kepingin kalau sini tumbuh jadi orang yang ya dia tahu value-nya. Jadi walaupun kamu misalnya nggak bayar aku semestinya, misalnya kamu curangin aku, I'm not you gitu. Aku punya value. Aku bakal menyelesaikan tanggung jawabku dengan baik. Aku harap sih Kelsey jadi orang seperti itu. Oke, jadi lebih ke dia memahami kenapa dia melakukan itu. Iya, you know why you're doing what you're doing. Oke, jadi itu bisa ditanemin sebenarnya. Karena kalau aku mempelajari dengan learning by doing untuk aku bisa melakukan itu. Itu harusnya bisa. Iya, tapi bisa orang tua yang kasih tahu harusnya. Betul. Tapi nggak semua orang melakukan itu, dan bahkan resultnya aku merasa nggak semua orang
hasilnya jadi manusia yang seperti itu. Betul, karena mungkin ya orang tua lebih percaya sama orang-orang yang dianggap lebih expert di bidangnya. Ya kan, lembaga yang lebih expert di bidangnya, kayaknya dia lebih cocok, yang bukan aku yang mendidik anakku, tapi mereka yang mendidik anakku. Iya, tapi kan kadang kan kayak gini, misalnya, waduh tapi sekolah yang bagus mahal kan gitu kan. Sekolah bagus mahal, tapi kamu kepengen iya, tapi di sekolah itu satu anak, misalnya satu guru pegang cuman berapa anak, jadi bisa fokus. Ya itu yang mau bayar. Kamu bayar gaji dia. Lebih banyak, makanya lebih mahal kan gitu kan. Dan itu pun betul. Karena kita menggantungkan diri pada orang lain. Misalnya tanggung jawab kita ngajarin anak, kita titipin ke orang lain. Ya mau nggak mau kan kita harus percaya dengan baik dan jeleknya orang itu kan. Betul. Nah ini juga yang jadi ini kok ya. Jadi kalau dari yang aku tahu sekolah kalau mostly yang ada di sini itu biasanya kan pengantar harap tunggu di sini gitu ya kan. Maksudnya kan di luar karena anak kalau udah masuk tujuannya supaya anak ini juga trust sama gurunya kan. Nah, sebenarnya aku kurang setuju gitu karena kayaknya di Jakarta tuh ada deh sekolah yang justru dia encourage orang tuanya untuk sit in di dalam. Karena gimana harusnya anak itu jauh lebih punya bonding tuh sama orang tua. Dia harusnya lebih senang gitu kalau orang tuanya di dalam. Dan kita juga bisa lihat prosesnya tadi, gimana caranya dia ngajar anak kayak gitu. Itu sih sebenarnya juga. Ya aku memahami sih kenapa kok tidak boleh masuk sebagai sudut pandang gurunya ya. Aku juga mengerti. Ada orang tua yang rese sebenarnya. Nah, aku juga mengerti karena sebenarnya kalau untuk kita ngajar 30 orang anak ya, kan nggak mudah ya. Terus juga kalau kita mau menstandarkan anak ini sudah belajar apa, kita memang butuh kurikulum nasional. Ya, jadi memang makanya aku tadi bilang aku tuh nggak against sekolahnya gitu, tapi ya ini sudah menjadi sebuah sistem yang paten gitu loh rasanya kayak paham. Gitu. Tapi rencanamu sampai umur berapa dia bakal homeschool? Sebenarnya aku membuka kesempatan untuk Kelsey. Jadi seandainya someday dia bilang, "Ma, aku mau formal school," gitu. Ya oke, kita cari yang sesuai sama visinya kita ya, tujuan pendidikan kita. Tapi untuk sekarang early years pasti aku pegang. Bahkan aku sekarang sudah siapin kurikulum untuk SD juga. Gitu. Karena menurutku ya di umur-umur ini tuh ya foundational untuk aku kasih value-value ke dia. Jadi kalau masalah yang tadi tentang sosialisasi ya justru ini saatnya aku kasih nilai-nilai ke Kelsey untuk dia itu waktu tak terjunkan ke lapangan ya dia bisa latihan gitu value yang sudah aku kasih misalnya untuk empati sama orang gitu. Dan belum tentu ya kalau misalnya aku yang ngajar tuh juga Kelsey jadi orang yang lebih baik misalnya daripada kalau aku kasih dia di sekolah. Tapi justru karena aku tuh orang tuanya, aku tuh langsung tahu misalnya Kelsey punya bibit-bibit bad habit gitu ya. Aku tahu lebih cepat dan aku bisa benerin lebih cepat gitu. Nah kalau misalnya dia di sekolah ya kayak tadi, walaupun gurunya tuh aku di sini pegang 5 anak, tetap aja kan terbagi tuh. Jadi seandainya dia tahu ada bibit yang bad habit dari anak ini, dia kan nggak bisa sepenuhnya gitu loh untuk bantu dia untuk mengarahkan ke jalan yang benar gitu. Nah menurutku seharusnya sebagai orang tua kita punya ruang lebih fleksibel dan sebenarnya ya kalau kita lihat di Ulangan 6 wise yang membawa ayat. Kalau kita buka di situ ya tanggung jawab untuk mendidik anak itu bukan di orang lain, di orang tuanya. Dan jadi Tuhan itu menitipkan spesifik anak ini ke orang tua ini itu ya karena Tuhan mau berpartner sama kita untuk membesarkan anak ini. Dan kita juga mesti ingat ini tuh sebenarnya bukan anak kita loh. Jadi kita nggak boleh ngawur sebenarnya untuk mendidik anak. Aku pengennya anakku gini. Atau bahkan mungkin ada orang yang mikir aku mau homeschooling karena aku mau dia dari kecil udah balet. Pokoknya dia kayaknya di umur 10 tahun dia udah jadi pebalet termuda yang terfantastis gitu maksudnya. Nah, kita mesti ingat juga ini sebenarnya bukan anak kita. Ini adalah anaknya Tuhan yang dititipkan ke kita. Yang kita bertanggung jawab juga ke atas gitu untuk mendidik anak ini sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Agree. Karena kan kadang orang tua yang sangat punya ambisi ataupun
hal yang nggak berhasil dia capai dia mau kasih ke anaknya supaya gantiin ambisi itu kan. Betul banget, itu sering terjadi kan. Betul. Ya itu mungkin tadi jadi reminder ya, ini bukan anak kita loh gitu. Dan seandainya ya, misalnya aku kan merasa ya semua orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Sama dengan aku memilih jalur homeschool, aku juga kepengen yang terbaik buat Kelsey. Tapi seandainya itu misalnya tidak sesuai dengan apa yang aku mau, ya aku mesti tanya Tuhan, aku mesti refleksi. Karena semua yang terjadi itu kan pasti tidak lepas dari kontrolnya Tuhan ya. Semua ada dalam koridornya Tuhan. Jadi kita bisa, apa ya Tuhan yang perlu aku pelajari dari sini? Karena sebenarnya kita punya anak, kita mendidik anak, itu gak cuma anaknya yang belajar. Kita juga belajar betul. Kita belajar meregulasi emosi. Kita juga belajar untuk, ya kita belajar jadi orang yang punya karakter yang bagus juga demi anaknya kita. Betul gak? Kita juga berusaha jadi, misalnya kita kepengen anak kita rajin baca buku, kita juga harus punya habit itu. Kan gak bisa ya. Dulu sih mamaku pernah ya bilang, apa yang bagus dari mama kamu ambil, yang jelek gak usah gitu. Seringkali orang tua bilang gitu. Karena orang tua tuh ada di titik dimana mama gak bisa belajar, kamu aja yang belajar gitu. Padahal harusnya gak gitu. Seperti yang kita tahu, otak kita kan neuroplastis ya. Kita kalau mau berubah pasti bisa berubah. Tinggal mau atau enggak. Ya sama, ketika punya anak tuh kita dalam tanda kutip dipaksa untuk berubah jadi the better version of us gitu. Karena intinya mau atau enggak. Betul, jadi orang tua itu sampai mati itu pun akan ketemu hal baru terus. Misalnya kayak kamu sekarang anakmu 3 tahun, tahun depan kamu akan jadi orang tua baru yang punya anak 4 tahun. Sampai 20 tahun lagi ya kamu punya anak 23 tahun. Kamu gak pernah sebelumnya punya anak 23 tahun. Betul, setuju, betul. Dan kadang orang ngomong, ya anak pertama tuh biasanya kayak gitu, kalau anak kedua sudah lebih bisa. Enggak juga. Tiap anak beda-beda juga karena kan. Karena jadinya gini, misalnya punya anak pertama 5 tahun, anak kedua 2 tahun. Orang kan bilang, oh yang 2 tahun kan sudah pernah ngalami. Enggak. Dia sekarang jadi orang tua anak 5 tahun dan 2 tahun itu gak pernah dialami. Benar. Kadang memang gak pernah juga semua. Ya kalau kita ngerasa juga kayak aku sama adekku ya, kita orang yang berbeda-beda loh. Padahal satu rahim ya, satu orang tua. Tapi ya bisa berbeda-beda. Ya memang Tuhan itu kreatif banget kan. Iya. Tujuannya ya pasti untuk supaya kita semakin belajar, jadi orang yang makin baik lagi. Dan colorful gak sih? Kalau semua sama boring ya. Benar. Tapi ya challenge juga ya kan. Ya kalau nggak challenge nggak ada dramanya. Bener. Aku sih merasa ya kalau Tuhan nontonin dari atas monoton gitu, bosen sih. Ini di tweak ini tweak gini kayaknya seru sih. Ini soalnya PH ya. Enggak, maksudnya kayak kalau hidup tuh monoton semua kan boring. Betul. Dengan banyaknya drama di tiap orang punya pengalaman gini naik turun segala macam ya. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomong agak rohani lagi kan, kita semuanya itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Kan? Jadi kalau hidup itu biasa aja, berarti Tuhanmu biasa aja. Iya. Ketika ada hidupmu tuh bisa turun terus dibawa naik lagi, kamu baru bisa ngomong bersyukur, kamu bisa lihat bahwa Tuhanmu tuh baik. Betul. Jadi kita nggak akan bisa bersyukur atas panasnya matahari kalau nggak ngerasain dingin, ya kan? Ngerasain dingin juga, betul. Setuju. Ya begitulah. Jadi kadang aku mikirin banget anakku nanti gimana. Sampai di titik aku mikirnya tuh gini. Ini sampai kalau aku nggak ngelihat ada sekolah yang bener, tak bikin dewe aku. Itu ya. Jadi aku kan kalau kita ngobrol tentang pendidikan ya, aku kalau ngobrol sama beberapa teman, mereka tuh suka, kamu lah Dev bikin sekolah gitu. Sebenarnya itu ngajar anaknya nggak apa-apa ya, ngurusi komplain orang tua ini agak sulit ya. Pernah punya pengalaman komplainan orang tua nggak? Atau mungkin pas kamu kuliah atau pas sekolah ngelihat mama koncomu ngamuk-ngamuk? Sering ya teman-temanku itu kalau anaknya nggak juara 1 lo ngamuk, mamanya gak guru ya apa sih kok anakku ini nggak juara 1 gitu. Kan bingung juga ya. Habis itu waktu itu aku kalau nggak salah pas itu aku juara 4 deh. Mamaku tuh ditanya, anakmu sekolah di mana? Les di mana gitu? Kok bisa dia juara 4? Enggak sih, dia ya belajar aja di rumah. Enggak mungkin kayak gitu. Ini kayak enggak terima. Komplain deh, terus komplain mbak guru nih. Itu juga sering terjadi di sekarang ini loh. Kayak misalnya tuh aku dengar dari temanku yang dia ngajar juga di sekolah. Itu juga dikomplain sama orang tua kayak, kok yang si A udah bisa baca, kok anakku belum bisa baca? Tolong dong Miss dibantu, anakku ini harus bisa baca sebelum dia
nanti SD karena aku mau sekolahin dia di sini. Di sini dia udah harus bisa baca dan tulis. Ini aku juga mau ngomong by the way. Sebenarnya sehatnya ya. Dan kita juga tahu lah kayak di Finland, di mana ya orang itu baru benar-benar belajar baca, tulis dan hitung itu di SD actually. Jadi di Indonesia ini emang mudah tapi luar biasa. Kalau bisa tuh anak dari lahir dia udah bisa baca. Aku baca tulis hitung TKA sudah bisa. Tanpa belajar? Iya belajar tuh. Kan belajar. Loh soalnya ada. Maksudnya bukan dari sekolah. Loh soalnya ada di rumah itu kayak yang penting itu kan kita menumbuhkan rasa suka membaca, rasa belajarnya itu kan, rasa suka membaca itu jadi dibacain terus sampai anaknya bisa baca sendiri tanpa dia harus dipaksa sama ayo belajar, ini apa, B apa. Terus anaknya nangis-nangis. Nah itu dia kan pasti bisa mengasosiasikan belajar itu menyedihkan buat aku. Belajar itu traumatik buat aku. Lek mamanya kayak gitu ya apa coba? Betul. Nah sebagai mamanya kenapa kok dia bisa sampai gak sabar dan gak ada kasih untuk anaknya? Karena dia terburu-buru kan. Dia takut anaknya ketinggalan. Jadi ya itu jadi sulit. Jadi akhirnya aku kalau nge-reflect aku dulu kecil aku kayak aku sendiri deh yang saya karena dikasih buku minta dibacain, tolong bacain terus habis itu lama-lama misalnya seneng waktu bisa belajar sendiri. Mama aku capek ngono kan. Wis piro buku iki Bu, bacaan terus kan entek, baca sendiri gitu paling ya. Terus akhirnya ya wis ayo ini apa aku belajarin sendiri. Karena itu tumbuh dari dalam ya kemauannya. Sendiri, betul. Terus kayak angka hitung-hitungan awal tambah kurang kali bagi. Dulu tuh ada kartu kuartet, inget gak? Mainan yang ngumpulin iya. Itu ada punya jadi kayak di situ tuh ada list misalnya 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Itu kan mesti ngapali kan kalau yang awal tuh. Jadi kalau aku mau minta, jadi kan kita ngumpulin misalnya kartu warna hijau misalnya gitu ya. Aku mau minta nih, jadi main sama mamaku sama makku dulu kan. Aku mau minta kartu yang ini yang tulisannya perkaliannya 2. Aku disuruh nyebutin dulu sampai habis. Kalau aku nyebutin bener baru aku bisa minta. Jadi kayak di game gitu kan. Jadi agak di challenge. Di gamify. Terus akhirnya aku jadi ngapalin. Ya meskipun nek nggak hafal lupa ya tetap dijawab no gitu lah, membantu untuk bisa. Tapi akhirnya itu aku di TK aku sudah sampai kali bagi. Makanya TK aku cuma 3 hari disuruh naik TKB. Oke. Karena tuh baca tulis sudah bisa meskipun tulisnya jelek ya. Tapi sudah bisa basic English untuk TK sudah bisa, hitung-hitungan sudah bisa. Sedangkan perkalian itu baru didapat di kelas 2 atau kelas 3. Tahun kurikulum itu ya. Sekarang kan sudah lebih cepat. Iya betul. Sekarang tuh kurikulum maju terus ya. Maju terus tambah cepat kan. Cuman di tahun itu jadi guru nulis di depan, baru nulis soal dia selesai nulis di depan terus langsung tak kumpul no. Karena sudah tahu dan itu kan aku sendiri belajar karena aku pengen kompetitif, pengen mainan ini biar menang kan. Iya. Jadi begitu kayaknya ya, begitu mereka tahu aku sangat kompetitif dan nggak bisa ditantang. Jadi malah ditantang terus supaya semangat sendiri. Tapi kan ya itu aku merasa ya itu kan ya karena Tuhan kasih aku seperti itu dan nggak semua orang bisa kayak gitu dan kan beda-beda kan. Setuju. Iya tiap orang beda-beda. Nggak semua yang bisa kayak gitu kan. Nah tapi ya sedangkan ya ngerti kayak menteri pendidikan baru dia cuma bisa ngelihat negatifnya sebelumnya terus dia harus bikin sesuatu yang baru yang menurut dia lebih bagus, dimana yang lebih bagus itu pasti nggak akan bisa diterapkan ke semua orang juga kan. Iya ya itu tadi sulitnya untuk sistem pendidikan yang memang massal ya. Gimana ya gitu, memang tantangan sih. Oke, sekarang what if nih, what if kita bikin sekolah. What if kita bikin sekolah? Bikin sekolah. Ya, anggap kita bayangin bikin sekolah nih. Di luar komplain orang tua. Jadi buang komplain orang tua. Berarti kan kita anggaplah punya murid nih mau sekolah apa nih? TK SD. Buat berkhayal aja kita bikin. Early years ya. Yang kamu sudah pahami aja wes. Early years ya. Jadi di bawah SD ya. Di bawah SD. Kayak preschool. Oke. Anggaplah muridnya 20. Oke. Dengan semua kepribadian ada. Di ISC-nya ada semua komplit lah di 20 anak ini. Oke. Ada yang auditori, ada yang visual, dan kinestetik komplit. Apa yang harus dibuat sebagai kurikulum di mana ini bebas terserah kan preschool, nggak terlalu diurus pemerintah lah yang penting bebas.
Jadi kalau sebenarnya kita ngomong preschool ya, ini juga aku terapkan ke Kelsey sih. Kita tuh nggak fokusnya di akademis yang tadi kayak baca tulis hitung pasti bukan itu, tapi juga bukan berarti kita membatasi ya, kayak nggak boleh lihat huruf gitu, nggak ditutup-tutupi, nggak juga dong. Kita bisa buat main gitu, karena untuk anak early years caranya dia belajar itu through play. Tapi bukan mainan yang dibungkus ya, sehingga kayak ini pembelajaran yang dibungkus mainan. Karena anak itu dari yang aku pelajari, dia itu a child is a born person. Maksudnya apa? Kita kan kalau merasa anak-anak itu, ada yang bilang anak itu kertas kosong, jadi kita mesti isi dia. Ada juga yang bilang anak itu kayak OTW jadi orang. Padahal aslinya anak itu sudah jadi orang. Kalau kita ngobrol sama anak, apalagi kalau Kelsey gini ya, misalnya aku lagi kayak nggak enak hati gitu sama Kelsey, dia bisa sensing sama seperti orang kita gitu loh, selayaknya manusia. Bedanya adalah pengalaman. Jadi pengalaman apa yang aku pelajari sama pengalaman apa yang Kelsey pelajari, bedanya itu aja. Nah kita mesti respect anak itu, dia sudah pribadi gitu loh. Jadi kita cara ngomong sama anak, cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan anak itu juga nggak seharusnya ngasal. Misalnya dia tanya tentang kalau Tuhan itu ada, kenapa kok ada orang jahat? Ya kita mesti tahu theological untuk jawab gimana misalnya. Jadi kita jawab harus benar. Jadi jangan ngasal pokoknya dia diem gitu. Atau apalagi dibilang jangan tanya-tanya lagi. Nah, jadi yang mau dibangun adalah environment, karena dia secara nature itu sudah ingin tahunya tinggi, suka belajar. Ya kita siapkan environmentnya untuk dia belajar dengan lebih optimal gitu. Mungkin aku lebih fokus ke outdoor play. Jadi sekolahnya harus ada area outdoor nih. Benar, karena anak itu belajar juga dari alam. Anak itu sebenarnya nggak cuma anak ya. Jadi semua manusia itu harusnya naturalis pada degree tertentu. Jadi kalau sampai ada orang yang aku nggak bisa, aku anak indoor gitu, ini pasti ada kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang ditanamkan sehingga dia menjadi orang yang seperti itu. Karena pada dasarnya setiap orang itu, karena itu sama-sama ciptaan Tuhan ya, harusnya kita tuh bisa connect gitu sama alam harusnya. Jadi sebisa mungkin ya anak juga dia banyak bermain di alam. Dan yang tadi aku bilang kenapa kok pembelajaran tuh nggak boleh dibungkus sama permainan kayak dibohong-bohongin gitu. Karena mereka bisa sensing juga gitu. Jadi kayak aku lagi dites nih gitu misalnya. Oh ini aslinya nggak mau ngajak aku main nih gitu. Mereka bisa sensing. Jadi kita mesti ya authentic play gitu loh. Contohnya apa contohnya? Contohnya mereka lagi main batu misalnya. Dia ngambil batu, habis itu dijajar gitu misalnya. Waktu dia kayak kayaknya ini aku mau susun besar ke kecil gitu. Di situ dia belajar tanpa kita masuk di dalamnya. Jadi kita menyiapkan environment-nya untuk dia belajar. Kalau dulu aku belajar itu ada yang namanya play invitation. Jadi misalnya aku punya mainan di rumah, kalau bisa tuh semua mainannya open ended. Jadi bukan mainan yang berbaterai, bukan mainan yang cuma punya satu tujuan doang, satu fungsi doang. Jadi open ended itu biasanya mostly kayak wooden. Terus yang kayak apa tuh namanya? Kayu-kayu. Tapi kayu juga nggak asal kayu ya, karena kita mesti bantu dia juga untuk scaffold pembelajarannya dia. Jadi kayak misalnya kalau bisa tuh kayunya dia punya ukuran yang kalau ditumpuk-tumpuk dia kayak jadinya sama, maksudnya kayak cocok gitu, match. Paham. Panjang ukurannya dan segala macam. Nah kayak gitu. Jadi kita siapkan itu, misalnya kita taruh di bawah, kita bikin sesuatu yang belum jadi. Paling 5 minutes gitu. Nanti waktu dia jalan ke situ apa ya itu. Jadi untuk trigger aja. Terus dia main sendiri. Nah waktu ini juga salah satu tips, kadang tuh aku suka ditanyain, kok Kelsey bisa fokusnya agak lama ya. Maksudnya biasanya tuh anakku tuh nggak sampai semenit dia udah pindah ke tempat yang lain. Salah satunya ketika dia fokus, aku nggak banyak ngomong, aku diem, aku lihat, aku observe gitu. Jadi aku nggak ngomong hal-hal yang nggak penting. Kayak misalnya lagi di jalan, dia lagi lihat pohon gitu ya, lagi fokus banget lihat pohon gitu. Terus kita kayak ngomong di belakangnya, itu pohon ya, kayak gitu misalnya. Kan dia udah tahu misalnya kayak itu pohon misalnya. Jadi komen-komen kayak gitu tuh yang bikin dia ke distract. Harusnya dia bisa fokus dengan lebih lama. Nah hal-hal itu kita bisa diem. Jadi itu ada namanya, aku lupa ya, kayak aktif. Jadi kita ngeliatin, observe dia, tapi kita nggak banyak omong gitu loh maksudnya. Masterly inactivity.
Kalau nggak salah namanya itu. Jadi ya mungkin itu sih. Jadi apa yang sekarang aku terapin ke Kelsey mungkin juga akan diterapkan seandainya nanti berhayal-hayal kita punya sekolah, kira-kira itu. Dan yang berikutnya books. Books, dan nggak asal books tapi living books. Living books itu apa? Kalau tadi kan sempat disinggung sedikit tentang textbook. Kayak harus belajar textbook yang dry, yang apa sih, baca fakta-fakta yang nggak menarik. Di sini ada yang suka baca novel nggak ya? Aku baca. Suka. Itu kan sebenarnya kamu bisa belajar banyak dari novel, bener nggak? Ada banyak value yang ditanamkan di novel, apalagi novel yang memang ditulis sama penulis yang memang dia mencurahkan hidupnya di dalamnya situ. Jadi sebenarnya di nanti Kelsey SD itu kerjanya dia adalah baca buku novel. Novel apa? Klasik. Oh, oke. Jadi klasik novel. Nah, kan tadi aku sempat bilang kayak subjek itu tujuannya adalah tools untuk bangun good habits-nya dia. Jadi ini salah satu aku kasih tahu sedikit metode Charlotte Mason ya. Jadi dia dia bacain buku satu chapter misalnya ke anak, misalnya dia kelas 3 gitu ya. Mama hanya akan bacain 1 kali. Jadi setelah aku baca, berarti kan dia dengerin ini habit of attention karena akan 1 kali. Setelah itu kamu narasi. Jadi kamu menceritakan kembali apa yang tadi aku sudah bacain. Nah, waktu menceritakan ulang, kayak misalnya contohnya aku sekarang kan udah belajar banyak tentang pendidikan ya, terus aku ceritakan ulang ke kamu, ini jadi knowledge-ku. Jadi karena aku habis mempelajari ini, aku menangkap itu dengan pengertianku sendiri, aku menambahkan opiniku di dalamnya, terus aku kasih ke kamu. Itu jadi milikku sendiri, itu jadi milik anak. Nah, dari situ kita bisa lihat mungkin ya misalnya contoh ada tokoh A yang baik-baik, yang sini villain. Ternyata dia lebih suka sama villain karena ada value yang kayaknya aku setuju deh, walaupun karena dia salah tapi dia kan maksudnya benar karena kan gini. Nah itu kita perlu tahan dulu, jangan langsung menggurui loh, nggak boleh, harusnya kan gini karena kita respect them as a person. Nah bisa sampai di, mungkin ini yang aku dengar juga dari teman-teman homeschooler ya. Jadi dia itu biarin, dia cuma asal tahu anakku tuh berarti pengertiannya baru sampai sini nih. 2 tahun setelahnya dia kasih buku-buku yang lain. Terus ternyata dia baru kayak ingat gitu, karena education is a science of relation. Kadang kan yang bikin kita jadi itu kan background knowledge yang kita sebelumnya udah punya kan, referensinya. Jadi kayaknya berarti yang lalu tuh aku salah nggak sih? Harusnya kan memang sih dia punya ini, tapi kan punya reasonnya sendiri. Tapi kalau dia tetap melakukan hal yang salah ya harusnya salah ya. Akhirnya tanpa kita menggurui, dia tahu yang proses value berpikirnya dia kan jadinya. Iya. Ngasah dia buat mikir. Betul. Jadi sebenarnya arahnya maunya ke sana. Jadi kalau kita early years ya kita siapkan buku-bukunya, living book tadi. Nah, living book itu kalau buat early years itu bukan buku yang kayak terlalu sederhana. Karena biasanya orang tua kan melihat, aduh anak ini tuh masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi ya bukunya yang kayak ini Ibu Budi misalnya gitu ya, atau kayak kata-kata yang singkat cuma 2-3 kata. 2 kalimat sisanya gambar semua, biasanya gitu kan buku anak. Benar. Nah, yang sekarang sebenarnya picture book tuh nggak apa-apa, tapi ada buku-buku yang bagus, maksudnya yang dia kayak rhyming. Dulu tuh masih 1 paragraf gitu loh, zamanku kecil tuh buku. Iya, sekarang tinggal 1 kalimat. 1 kalimat. 3 kata. Iya. Makanya. Supaya kita bayarnya mahal, halamannya banyak, kurang ajar. Enggak, ya mungkin bisa jadi orang itu merasa anak-anak itu nggak ngerti gitu karena dia masih kecil, daripada dia nanti terlalu jelimet dia nggak ngerti, akhirnya nggak masuk kotaknya. Actually not gitu, maksudnya anak-anak itu tuh pinter, justru dia tuh harus dikasih makanan untuk otak yang bergizi, sama kayak kita ngasih makanan anak. Kalau kita ngasih makanan buat mulut, buat nutrisi aja itu kita pikirin gimana dengan otak gitu. Nah apa jadinya kalau misalnya kita tuh nggak ngasih ide hidup untuk anak, ya akhirnya dia kelaparan akhirnya dia memakan ide-ide yang nggak seharusnya dia makan. Gitu. Itu secara pelajarannya berarti akan seperti itu. Betul. Nah, untuk 20 orang anak tadi gurunya berapa? Nah ini sebenarnya aku agak bingung juga ya. Jadi sebenarnya aku ada mimpi untuk ke sana, tapi belum sampai yang aku pikirkan. Ini kan ngayal ya. Jadi enggak apa-apa. Sebenarnya mungkin 2 atau 3 bisa sih. Oke, anggaplah 3. Berarti 3 pegang sekitar 6 sampai 7 gitu kan.
Iya, tapi dengan cara yang seperti apa ya? Kita mesti training juga ya gurunya. Ya kan terus kita fokusnya gimana? Kurikulum harus jalan sesuai goalnya itu tadi gitu kan. Betul. Ini sebenarnya agak sulit juga ya, karena dulu waktu misal aku ngomong tentang aku homeschool karena aku punya tujuan pendidikan seperti ini. Terus temanku jawab, ya kenapa kamu nggak cari sekolah yang sesuai itu? Sesuai aja, yang misalnya kamu cari Kristen, ya udah Kristen aja. Masalahnya nggak ada yang bisa kayak gitu pemikirannya gitu kan. Nah gini, mungkin sekolahnya punya visi bagus, tapi eksekusinya, belum tentu. Eksekutornya ini kan dia adalah seorang manusia yang juga punya filosofi prinsip sendiri ya. Dia punya prinsip yang dia pegang. Prinsip yang dia pegang itu pasti kelihatan sama apa yang dilakukan. Jadi mungkin visi dari sekolah bagus, tapi bisa jadi eksekutornya tidak menjalankan sesuai itu karena dia ada prinsip yang masuk di dalamnya. Ya itu agak trust issue mungkin ya. Berarti harus di brainwash guru-gurunya. Harus satu visi kita gitu. Kita harus punya satu tujuan yang sama. Uang sekolahnya berapa ya? Buat yang ini tadi kita kan perlu gaji 3 orang guru, anggaplah kasih UMR lah ya. UMR cukup nggak? Ini tuh aku agak sulit. Jadi waktu aku memikirkan kalau aku tuh punya mimpi ini, jadi kan aku suka ngobrol juga sama Kevin, sama diskusi. Orang-orang teman-temanku ini udah bilang, kamu ada bikin sekolah. Aduh, bikin sekolah tuh ribet juga nggak sih? Lagian itu aku juga nggak kepengen. Aku tuh ada di titik yang sampai harus kompromi karena aku butuh operasional. Oke. Jadi aku tuh kepengen kalau seandainya aku bikin sekolah, aku nggak nyari untung. Gimana Pak? Saya mau nggak? Oke, anggaplah yayasan kan. Tapi kan harus nutup. Makanya kan kita hitung. Anggaplah 3 guru, UMR tambah dikit lah. 6 lah, 6 kali 3 biar lebih pintar dikit kan. 6 kali 3, 18 tambah sewa gedung. Kalau sama Sam ini langsung jalan ya kalkulatornya ya, kalkulator usahanya. Kan satu ruangnya kan butuh outdoor, berarti satu gede tempatnya, anggaplah sewa. Mahal harusnya, soalnya kalau misalnya rumput apa gitu kan ratusan ya kayaknya ya. Anggaplah setahun sama ngisi-ngisinya di awal, anggaplah yang cari setahun 100 jutaan sewa. Terus 20 lah biar gampang, berarti sebulannya 10 tambah 18 jadi 28. Operasional, listrik, air dan lain-lain anggaplah 2-3 juta. Ya, berarti berarti 28 ya. Berarti modal per bulan 35 bagi 20. Oh gitu. Anggaplah itu sudah sama lain-lainnya lah, gak usah MBG-an. 35 juta bagi 20 berarti hampir 2 juta per bulan. Ya sebenarnya nggak mahal ya. Kalau kita lihat kan di untung tadi. Oh iya. Benar-benar nggak untung ya. Loh, justru aku malah merasa kalau rugi itu nggak apa-apa. Makanya aku harus punya pendapatan yang aku bisa isi sendiri. Ya, ada donatur. Iya, maksudnya aku sendiri. Donaturnya. Ya, jadi aku kepengen ada di titik seandainya aku kalau buka sekolah, aku kepengen aku nggak pusing sama itu. Jadi aku benar-benar fokus sama anak-anaknya, fokus sama kurikulumnya, fokus sama pendidikan anak itu sendiri. Jadi aku nggak mau pusing sama operasional. Cuma itu agak kurang realistis ya sebenarnya ya. Kenapa? Ya nggak tahu, biasa orang kan kalau kerja kan pengennya untung, betul nggak? Ya kan ini yayasan. Oh gitu. Oh kalau yayasan boleh rugi? Yayasan boleh, kan yayasan kan non profit namanya. Iya sih, tapi kalau non profit tapi nggak untung juga kamu rasanya. Kan nggak bisa ngambil profit anyway. Bisa. Ya tapi, untuk menghidupi dirinya sendiri kan. Iya, bukan. Jadi kamu ngambil gaji bisa. Nah aku tuh malah ngambil barang yang kamu pakai bisa. Karena aku ekspektasinya adalah ini sekolah juga nggak mahal. Jadi aku kepengen sebenarnya ada semakin banyak orang yang tahu tentang ini. Aku merasa pendidikan, knowledge-ku yang tadi tentang pendidikan, aku nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi in my whole life, aku merasa orang kalau harus terdidik adalah harus sekolah gitu, sekolah formal. Ternyata pendidikan itu more than that. Aku maunya semua orang tua tahu tentang ini. Pengennya gitu. Jadi pengennya sih aku kalau sekarang bikin konten, makanya arahnya kepengennya ke sana supaya orang tua itu tahu tentang ini gitu loh. Jadi seandainya aku nanti mau bikin sekolah, aku juga kepengen fokusnya itu di sini gitu, bukan bisnisnya. Tadi kan ngitung 35 bagi 20, anggaplah tadi kan 40 bagi 20 2 juta. Tapi itu kan kalau dihitung per bulan, sedangkan kita bisa ngambil di depan untuk uang gedung dulu di depan toh. Uang pendaftarannya kan bisa. Jadi untuk ngurangin supaya ininya turun kan gitu. Ini kita beneran mau bikin bisnis.
Jadi gimana? Hah? Loh, kan tadi kan ngasih hitungan kan. Tapi masalah konten-konten terakhir jadi semua. Konten-konten podcast terakhir kok jadi semua ya? Gitu. Oh jadi setiap selesai podcast tuh ada bisnis baru. Enggak. Jadi kayak kemarin itu ngomongin tiba-tiba investasi Pokemon. So aku belajar kan di podcast. Terus? Ikutlah aku. Oh gitu. Jadi beli. Oh gitu. Jadi ini Bapak mau invest di sekolah saya. Bisa dihitung lah nanti. Ya, karena itu tadi aku ada keresahan, aku kalau buntu aku kayaknya either beli sekolah dan tak change atau bikin sekolah baru. Menarik. Wah, ini mimpiku bisa jadi lebih cepat dong ya. Ini Pokemon melo pro player FIFA, aku malah tuku PS5 pengen bisa masuk klub. Melok pro club. Jadi sebenarnya dipanggil Sam ini untuk apa ya tujuannya? Gak ada niatan. Aku cuma ngobrol aja, pengen ya dapat insight baru. Aku belajar hal baru, bisa diskusi juga gitu kan. Cuman akhir ini agak serem ini. agak serem memang. Jadi pada jadi semua. Boleh. Ya bisa lah ditindaklanjuti. Mengembangkan sayap ya ini Ulf ya. Jadi bisa, sekolah ya. Bisa meskipun nih yayasan saya tahu cara menguntungkan dari yayasan tapi jangan di sinilah nanti. Baik. Oke, thank you. Terima kasih. Belajar banyak hari ini. Terima kasih juga kesempatannya. Ini aku pertama kali loh diundang ke podcast orang. Biasanya aku mengundang diriku sendiri di podcastku sendiri. Ya kan kamu konten sendiri namanya. Iya. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.